Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triberti Roy Silawalu, kelas B, Prodi PAUD, semester 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan topik yang saya ambil, yaitu pengertian metode pembelajaran anak usia dini. Istilah metode pembelajaran diambil dari dua suku kata, yaitu model dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Metode adalah suatu objek atau konsep yang digunakan mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonfirmasikan untuk guru membelajarkan siswanya, mengajarkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya, dan rangkaian mencapai tujuan yang diterapkan. Metode pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran, membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambar umum namun tetap mengacu pada tujuan tertentu. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan dan memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan perilaku atau perkembangan pada diri peserta didik. 2. Tujuan metode pembelajaran. Metode pembelajaran diterapkan oleh pendidik harus mempunyai misi atau tujuan pendidikan dan menjadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar dan memiliki dampak setelah menggunakan pelajaran yang dipilih. Metode pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh kurikulum dan penerapan yang dilaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, model pembelajaran harus dimiliki konsep sesuai dengan minat dan aktivitas anak agar tujuan yang diterapkan terlaksana dengan maksimal. Pendidikan harus mencapai suasana yang menyenangkan agar anak bermotivasi untuk mengikuti, berperan aktif dalam proses pelajaran dan memberikan informasi atau pemahaman tentang lingkungan sekitar anak. Maka dari itu, tujuan model pembelajaran anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai perkembangannya sehingga direncanakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 3. Karakteristik model pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran terpadu sebagai berikut. 1. Menyediakan pengalaman langsung tentang objek-objek nyata bagi anak. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh anak dengan menggunakan semua idenya, yaitu melihat, menyentuh, mendengar, meraba, dan merasa. 2. Menciptakan kegiatan sehingga anak menggunakan semua pikiran. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pelajaran terpadu mematahkan anak-anak untuk menggunakan semua pikiran dan pemahamannya. 4. Membantu. 3. Mengembangkan kegiatan sesuai dengan minat-minat anak. Kegiatan yang dikembangkan mempelajari terpadu harus relevan dengan minat anak agar minat anak merupakan sumber ide yang potensi untuk menemukan tema. 4. Membantu anak mengembangkan pengetahuan
dan keterampilan baru yang disarankan pada hal-hal yang tetap mereka tak ketahui dan telah dapat mereka lakukan sebelumnya. 5. Menyediakan kegiatan dan kebijaksanaan yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, efektif dan efisien, dan agama. 6. Mengakomodasi kebutuhan anak untuk melakukan aktivitas fisik, interaksi sosial, kemudian dan mengembangkan harga diri yang positif. 7. Memberikan kesempatan menggunakan bermain sebagai wahana belajar. Bermain merupakan wahana yang baik untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak. 8. Menghargai perbedaan individu, latar belakang, budaya, dan pengalaman dalam keluarga yang dibawa anak. 9. Menemukan cara-cara yang melebihi anggota keluarga anak. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran klasik. Model pembelajaran klasik adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak-anak dalam satu kelas. Model pembelajaran merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK atau taman kanak-kanak dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat berbatas dan serta kurangnya perhatian melihat individu anak. Sering dengan perkembangan teori dan perkembangan model pembelajaran, model ini sudah banyak ditinggalkan. Dua, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok strategi adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dan satu kelompok kecil untuk berinteraksi dengan sistem pembelajaran kompetitif agar memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling mengajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan terciptanya sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Dengan kelompok belajar memberikan kesempatan kepada anak secara aktif dan kesempatan untuk menggunakan sesuatu yang dipikirkan anak kepada teman akan membantu melihat sesuatu dengan lebih jelas, bahkan melihat ketidaksesuaian pandangan mereka sendiri. Model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran direncanakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menenangkan prinsip individual. Pengalaman setiap anak membantu anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta keluarga dan proses pembelajaran. Metode pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan, yakni awal, ini, dan akhir. 1. Kegiatan awal disampaikan guru secara klasik seperti salam pembukaan, bernyanyi, berdoa, bercerita. Pengalaman anak menjelaskan tema materi dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan memakan waktu 30 detik. B.
Kegiatan inti disampaikan guru individu di area seperti membicarakan tugas area, kemudian anak dididik bebas memilih mana yang disukai sesuai dengan minatnya. Anak dapat dipindahkan sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru memilih dengan observasi penguasaan hasil karya dan ujung kerja. Kegiatan dilaksanakan kurangnya lebih 60 menit. C3. Istirahat atau makan selama 30 menit. Kegiatan akhir berisi cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit yang disampaikan secara klasik. 4. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang dalam prosesnya pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan serta bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bermain anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Serta bermain adalah zona atau area dengan perangkat sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk membangun seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Serta bermain terdiri dari bahan alam dan sains serta balok, seni, bermain perang, persiapan sastra, agama, serta musik. Sekian dan terima kasih. Shalom.